jika kamu melihat video ini, maka ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang akan membahas mengenai proposal. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu sehat walafiat dan dilimpahkan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jika pada video sebelumnya kita belajar tentang pengertian, tujuan, beserta bagian-bagian dari proposal, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan proposal dan bagaimana caranya menyusun teks proposal. Dua poin tadi merupakan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini ya. Sebelum kita membahas kaidah kebahasaan dan poin menyusun proposal, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa sih kira-kira proposal itu. Nah, baik, kita lihat kembali pada penjelasan sebelumnya tentang pengertian proposal. Jadi, proposal itu merupakan rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan kita laksanakan. Nah, sudah jelas bukan bahwa proposal ini merupakan sebuah rencana tertulis, baik itu untuk penelitian maupun kegiatan. Pasti kamu sudah mulai ingat bukan? Oh iya, sama seperti video sebelumnya, bahwa video kali ini saya juga menggunakan kertas origami bermotif serta kertas origami polos untuk menunjang video pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi pertama yaitu kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan teks proposal terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa setiap teks, baik teks prosedur atau teks eksplanasi maupun teks yang lain, pasti memiliki kaidah kebahasaan di dalamnya dan tanpa terkecuali dengan proposal. Nah, di dalam proposal juga memiliki kaidah kebahasaan tersendiri. Seperti apa ya kira-kira? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, memiliki pernyataan yang bersifat argumentatif. Nah, dalam proposal juga memiliki ciri khas berupa pernyataan yang bersifat argumentatif atau mengandung pendapat. Perlu kamu ketahui bahwa pendapat atau argumen dalam proposal itu cukup penting loh ya. Argumen-argumen tersebut akan lebih meyakinkan apabila disertai dengan alasan yang tepat. Suatu alasan seringkali menggunakan konjungsi penyebaban seperti contohnya sebab, karena, oleh karena itu. Yang kedua, memiliki pernyataan-pernyataan bersifat persuasif. Pada bagian ini, kamu pasti sudah tahu bahwa dalam proposal memiliki pernyataan yang bersifat mengajak. Hal ini dimaksudkan untuk menggugah penerima proposal supaya mau menerima rencana ajuan yang kita buat. Dengan adanya kalimat persuasif atau ajakan, pembuat proposal mampu meyakinkan bahwa acara yang ia ajukan penting, sehingga diharapkan pihak yang dituju bisa menerimanya. Bisa saja dengan memberikan izin atau menyumbangkan dana dalam kegiatan tersebut. Ketiga, yaitu kata-kata teknis. Nah, kata teknis adalah kata-kata yang bersifat teknis dan khusus terkait bidang tertentu. Jadi, dalam proposal ada beberapa kata teknis yang digunakan sesuai dengan apa yang sedang diajukan. Misalnya, hendak mengajukan kegiatan penelitian, maka istilah ilmiah maupun keilmuan banyak digunakan dalam proposal tersebut. Sementara, jika membuat proposal kegiatan, maka kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan tersebut akan sering muncul dalam proposal. Keempat adalah kata kerja tindakan. Dalam proposal juga menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan, entah itu berupa metode penelitian atau hal lainnya. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan,
mengamati, melakukan. Nah, dengan adanya kata kerja tindakan ini, kita juga mulai tahu apa saja kira-kira yang akan dilakukan dalam kegiatan yang sudah direncanakan tersebut. Kelima, kata pendefinisian. Nah, untuk poin kelima ini, dalam proposal juga terdapat kata-kata yang menyatakan pendefinisian, yang biasanya ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Sehingga, kata ini mampu mendefinisikan sesuatu yang dijelaskan dalam proposal. Keenam, kata perincian. Selain menggunakan kata-kata pendefinisian, dalam proposal juga menggunakan kata-kata yang bermaksud dengan perincian. Tujuannya untuk membagi beberapa bagian yang sedang dibahas, supaya lebih detail dan fokus dalam setiap pembahasannya. Nah, kata perincian ini biasa dilihat dengan ciri-ciri kata selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketujuh, yaitu kata keakanan. Nah, pada poin ini menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Dengan adanya kata keakanan ini menunjukkan bahwa sesuai dengan sifat proposal itu sendiri, yaitu sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan yang belum dilakukan. Dengan kata lain, bahwa dalam proposal menunjukkan bahwa apa saja kegiatan yang akan dilakukan nanti digambarkan atau dijelaskan di dalam proposal tersebut. Poin ke-8 atau yang terakhir, yaitu kata denotatif. Nah, pada poin ke-8 ini dalam proposal juga menggunakan kata-kata bersifat denotatif atau bahasa lainnya lugas. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul atau pembuat proposal dengan pihak penerima proposal, sehingga apa yang kita sampaikan dalam proposal tersebut mudah dipahami dan langsung mengena kepada tujuannya. Itu tadi poin-poin mengenai kaidah kebahasaan dari teks proposal ya. Saya yakin kalian sudah mulai paham. Sekarang kita akan berlanjut kepada poin selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyusun proposal. Nomor 1, yaitu siapkan permasalahan. Nah, untuk pertama, kamu harus menyiapkan permasalahan terlebih dahulu ya. Sebagai pembuat proposal, kamu harus mampu merancang proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Namun terlebih dahulu, kamu harus memahami bagaimana menyusun proposal itu sendiri. Penyusunan proposal bisa dilakukan melalui observasi lapangan atau membaca literatur. Supaya lebih mudah dalam membuat penyusunan proposal, kamu harus mengawalinya dengan melakukan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Yang kedua, silakan analisis masalah tersebut. Nah, setelah kamu menentukan sebuah permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah silakan analisis masalah tersebut. Pada bagian ini cukup penting loh ya, untuk memperjelas apakah masalah yang kamu ajukan memang benar-benar bagus atau perlu diperbaiki. Dengan menganalisis masalah, kamu akan menemukan kendala apa saja yang akan kamu hadapi nantinya jika masalah yang kamu ajukan terlaksana. Atau paling tidak, kamu akan menemukan poin apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan yang akan kamu ajukan. Yang ketiga, coba lakukan observasi untuk memperjelas masalah. Untuk semakin memperjelas tentang kegiatan yang akan kita lakukan, maka kamu perlu melakukan observasi terlebih dahulu mengenai apa saja yang sedang dibutuhkan. Dengan demikian, kita bisa mengajukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang menjadi pusat
penyusunan proposal, yaitu melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan narasumber, atau melalui penyebaran angket. Observasi semacam ini akan membantumu memperlancar dalam penyusunan proposal nanti. Poin keempat, banyak baca literatur. Nah, pada poin keempat yaitu perbanyaklah membaca literatur. Dengan membaca berbagai literatur, kamu akan memperkuat rencana berdasarkan temuan-temuan dari lapangan. Literatur juga berperan sebagai rujukan atas bermasalah atau tidaknya temuan-temuan di lapangan itu. Poin kelima yaitu susunlah proposal sesuai dengan sistematika. Pada poin kelima ini merupakan lanjutan setelah kamu melakukan observasi terhadap permasalahan yang kamu buat ya. Silakan kamu susun proposal sesuai dengan sistematika yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Silakan kembangkan isi proposal sesuai dengan temuan-temuanmu secara lengkap, jelas, dan menarik. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai kaidah kebahasaan dan cara menyusun proposal dalam video ini ya. Semoga kamu paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, buat kamu yang menganggap video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe bagi yang belum subscribe, komen, dan bagikan ke semua sosial media yang kamu punya supaya semakin banyak orang-orang yang belajar terhadap video ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.